Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jehan Anissa Humairah dari kelas 3 SIA dengan NIM 2257301061. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari mata kuliah Business Intelligence yang mana ini merupakan pertemuan ke-8 pada analisis ini dengan judul Table Subkategori Analisis. Nah, yang pertama itu dimulai pada start. Di sini kita dapat melihat bahwa dalam storyboard itu kita perlu menjelaskan mengenai apa yang akan kita lakukan atau kita jelaskan. Nah, yang pertama, analisis ini menggunakan proses ETL yaitu Extract, Transform, and Load, yang mana data penjualan diolah menggunakan tabel prep, kemudian dibersihkan dan disiapkan untuk divisualisasikan agar bisa menjadi dashboard interaktif. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui performa masing-masing subkategori produk berdasarkan penjualan, profit, turn waktu, wilayah, dan strategi diskon. Nah, pada slide kedua dapat dilihat bahwa terdapat subkategori penjualan tertinggi, yaitu phone, diikuti oleh chair. Kemudian ada penjualan terendah, yaitu ada envelopes, labels, dan fastener. Nah, pada phone itu sendiri terjual sebanyak 330.007. Kemudian pada chair itu terdapat 328.448,9. Kemudian yang paling terendah adalah fastener yaitu sebanyak 3.024. Nah, ini juga memberikan gambaran bahwa produk mana yang paling diminati oleh pasar atau oleh pelanggan, tapi belum tentu laku atau belum tentu untung, sehingga hal ini masih menjadi suatu insight atau penilaian terhadap grafik ini. Kemudian lanjut, pada gambar ini dapat dilihat bahwa eh, gambar grafik ini menjelaskan mengenai sales and profit-nya, seperti penjualan font sudah berapa, check sudah berapa, kemudian diikuti fastener, labels, dan envelope sebagai penjualan paling terendah yang dapat dilihat pada slide sebelumnya. Tetapi di sini terdapat profit trend yang mana dapat dijelaskan bahwa tren penjualan profit dari tahun ke tahun. Tahun 2017 mencatat penjualan tertinggi yaitu sebanyak 17.845, yaitu profit keuntungan yang didapatkan. Diikuti pada tahun 2016 juga ini, dan diikuti 2016 juga termasuk tinggi ini di antara 2016 dan 2017. Kemudian pada tahun 2015 juga terdapat profit tertinggi juga, yang mana dapat menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan secara positif, yang mana terdapat pertumbuhan profit yang naik. Kemudian pada pada insight yang didapatkan pada grafik ini, hal ini perusahaan dapat memanfaatkan bulan-bulan tertentu untuk mendorong kampanye kampanye dalam bentuk penjualan barang secara maksimal. Kemudian pada slide selanjutnya itu menjelaskan mengenai eh, profit trend juga, yang mana dapat dilihat pada tahun 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 mana yang mendapatkan profit tertinggi. Nah, pada profit tertinggi itu pada tahun 2017, yang mana order yang mana profit dapatkan yaitu 17.885, yang sebanyak penjualan tertingginya itu pada phone dan chair. Dapat dilihat juga sales value-nya pada tahun 2017 itu adalah 733.215, dan yang terkecil adalah pada tahun 2015 yaitu 470.533. Kemudian insight yang didapatkan itu perusahaan dapat mendorong sama seperti yang tadi. Perusahaan dapat melihat bulan atau tahun apa saja yang mendapatkan sales value terbesar dan profit terbesar.
Nah, hal itu dapat membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi terhadap penjualan barang-barang yang diperjualbelikan. Kemudian terdapat profit berdasarkan wilayah. Pada pada eh, grafik atau pada tampilan ini nih, kita dapat lihat distribusi profit berdasarkan wilayah. California merupakan eh, wilayah yang mendapatkan hmm, profit tertinggi, yang mencetak profit tertinggi, tetapi terdapat juga wilayah yang profitnya rendah, seperti District of Columbia dan bagian selatan yang malah merugi. Yang dapat dilihat di sini, di sini. Semakin Jika semakin tinggi, maka dilihat warnanya akan warna hijau, dan apabila semakin rendah, maka warnanya akan semakin kuning. Atau ada yang merah juga, yang mana profitnya minus, yang mana perusahaan malah merugi di sana. Kemudian terdapat slide berikutnya yang berisi tentang bagaimana diskon itu berpengaruh terhadap subkategori. Dapat dilihat bahwa di sini bahwa subkategori binder mendapatkan diskon paling besar, yaitu sebanyak 567, tetapi hal itu tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan penjualan. Sebaliknya, font aksesoris tetap laku, seperti slide-slide awal sebelumnya, tapi diskonnya tidak sebesar binder. Insight yang didapatkan adalah tingginya diskon tidak menjamin penjualan meningkat, bahkan bisa merusak margin keuntungan. Maka strategi diskon yang harus dilakukan itu harus selektif dan berdasarkan data performa produk yang mana dapat dilakukan pada evaluasi pada perusahaan. Kemudian dikarenakan saya sudah selesai, maka yang dapat saya simpulkan, subkategori font dan share adalah produk unggulan dari sisi penjualan dan profit oleh perusahaan tersebut. Tapi ada juga seperti produk seperti tables dan binder yang justru merugikan meskipun penjualannya tinggi, karena walaupun terdapat diskon tapi tidak terlalu berdampak. Profit juga sangat dipengaruhi oleh lokasi penjualan dan diskon, dan juga rekomendasi yang dapat saya berikan dari hasil analisis adalah fokus ke produk dengan penjualan produk tertinggi seperti font dan aksesoris. Kemudian evaluasi atau hentikan penjualan produk yang merugi seperti tables dan binder. Kemudian ada terapkan strategi wilayah atau segmentasi pasar terhadap performa pasar lokal, yang mana kita dapat melihat segmentasinya di sana. Terus gunakan diskon hanya pada produk yang memang sensitif terhadap harga. Kemudian melalui proses ETL dan visualisasi data tersebut, kita dapat melihat apa yang terjadi dan juga memahami kenapa hal itu bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan jika hal itu terjadi. Kemudian yang penutup yang akan saya berikan, perusahaan tersebut dapat berkembang apabila selalu melakukan evaluasi terhadap penjualan dan profitnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.